Ini tugas Simon Tahamata setelah resmi jadi kepala pemandu bakat Timnas Indonesia. Tak ada ampun. Kalah lawan Timnas Indonesia, Cina langsung tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Aksi seru Timnas ada di sini. Jangan lupa like, komen, dan tonton sampai akhir. Ini tugas Simon Tahamata setelah resmi jadi kepala pemandu bakat Timnas Indonesia. PSSI akhirnya resmi menunjuk Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat sepak bola nasional. Nantinya, legenda Ajax Amsterdam itu akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. PSSI resmi mengumumkan penunjukan Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat, Head of Scouting, sepak bola nasional. Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen PSSI dalam memperkuat pondasi pengembangan pemain nasional menuju Piala Dunia 2026 dan seterusnya, tulis PSSI dalam laman resminya, Kamis, 22 Mei 2025. Pelatih yang memiliki darah keturunan Maluku itu akan bekerja sama erat dengan pelatih Patrick Kluivert, Gerald van den Burg, dan Nova Arianto. Itu untuk memastikan keberlanjutan, kualitas, serta perkembangan Timnas Indonesia dan sepak bola nasional. Ketum PSSI, Erick Thohir, menyambut antusias Simon Tahamata. Erick mengatakan, kehadiran sosok kelahiran Fug, Belanda itu akan sangat berharga dalam pengembangan talenta muda Indonesia. Kami sangat antusias menyambut Simon Tahamata dalam keluarga besar PSSI. Pengalaman dan keahliannya dalam pengembangan pemain muda akan menjadi aset berharga dalam perjalanan kami menuju panggung dunia, tutur Erick. Simon Tahamata kaya akan pengalamannya dalam pengembangan sepak bola usia muda. Dia pernah menjabat sebagai pelatih akademi untuk berbagai klub anyar seperti Standard Liège, Germinal Beerschot, Al Ahly, dan Ajax Amsterdam. Tak ada ampun. Kalah lawan Timnas Indonesia, Cina langsung tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Asosiasi Sepak Bola Cina resmi mengumumkan daftar 27 pemain yang akan memperkuat tim nasional putra dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni. Cina dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Shanghai sebelum bertolak ke Jakarta dan Chongqing untuk 2 laga penting, termasuk pertandingan penentuan melawan Timnas Indonesia. Pemusatan latihan akan berlangsung mulai 24 Mei hingga 11 Juni 2025. Dalam rentang waktu tersebut, tim akan berlatih di Shanghai selama 9 hari sebelum bertolak ke Jakarta pada 2 Juni. Laga kontra Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni pukul 21.45 WIB, sedangkan pertandingan melawan Bahrain akan digelar di Chongqing pada 10 Juni pukul 19 waktu setempat. Dari daftar yang diumumkan, gelandang Chengdu Rongcheng, Yang Mingyang, mendapat panggilan perdananya ke tim nasional. Pemain yang baru saja berganti klub itu diharapkan dapat memperkuat lini tengah Cina, khususnya dalam hal intersepsi dan distribusi bola. Sementara itu, penyerang andalan Wu Lei kembali ke skuad setelah absen pada laga bulan Maret akibat cedera. Di sisi lain, bek tengah klub Shenhua, Jiang Shenglong, dipastikan absen karena mengalami cedera darah subkapsular pada ginjal kiri. Posisinya kemungkinan besar akan digantikan oleh Wu Xiaochong atau Han Pengfei. Timnas Cina saat ini berada di posisi juru kunci grup C dengan raihan 6 poin dari 8 pertandingan. 2 menang dan 6 kalah. Mereka tertinggal 3 poin dari Indonesia yang menempati peringkat keempat. Untuk menjaga asa lolos ke babak playoff, Cina wajib memenangi 2 laga tersisa dan berharap hasil menguntungkan dari pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Jika kalah dari Indonesia, peluang lolos dipastikan tertutup. Hasil imbang pun dinilai hanya memberi peluang teoretis. Patrick Kluivert terpukau dengan Bali United Training Center. Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Bali menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Venue latihan dipuji Patrick Kluivert. Sebanyak 32 pemain sudah dipanggil Indonesia untuk FIFA Matchday bulan depan. Pemusatan latihan dijalani di Bali United Training Center mulai 28 Mei 2025. Tempat latihan Bali United itu mempunyai fasilitas yang lengkap. Pusat kebugaran, gym, ruang ganti yang dilengkapi jacuzzi dan shower, demi memastikan kenyamanan serta kelancaran program latihan Indonesia sebelum tim kembali bertolak ke Jakarta, Minggu.
Jajaran pelatih timnas Indonesia termasuk Patrick Kluivert sudah sampai di lokasi latihan. Pelatih Belanda itu mengungkapkan kesannya. "Tidak ada tempat yang lebih indah dari ini," kata Patrick Kluivert seperti dikabarkan oleh situs Liga 1. Indonesia membutuhkan poin penuh saat melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan kini ada di posisi keempat klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C dengan raihan 9 poin. Tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga, dan berjarak 3 poin dari Bahrain dan Cina di posisi 5-6. Prediksi poin ranking FIFA Timnas Indonesia versus Cina. Prediksi poin ranking FIFA Timnas Indonesia versus Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni 2025, sepertinya menarik untuk diulas. Ini bukan hanya sekadar perebutan 3 poin di lapangan hijau, tapi juga bisa berdampak pada posisi kedua tim di ranking dunia. Sebelum laga krusial ini, mari kita lihat posisi kedua tim dalam ranking FIFA per April 2025. Timnas Indonesia saat ini mengumpulkan 1142,92 poin, setelah mendapat tambahan 9,51 poin. Dengan poin itu, Timnas Indonesia kini bertengger ke peringkat 123 dalam ranking FIFA. Indonesia menyalip beberapa negara Afrika seperti Gambia, India, Guinea-Bissau, dan Rwanda, yang turun peringkat dalam periode kali ini. Berbeda dengan Timnas Indonesia, Cina justru mengalami penurunan yang drastis usai kalah melawan Australia, 0-2, dan Arab Saudi, 1-0, pada laga lanjutan fase Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka saat ini menempati posisi 94 dengan mengumpulkan 125.095, turun 15.43. Resmi, Tom Haye dilepas Almer City jelang TC Timnas Indonesia, bisa gabung klub Liga 1 musim depan. Tom Haye berstatus tanpa klub jelang bergabung Timnas Indonesia. Klub Liga 1 Indonesia bisa menampungnya gratis. Tom Haye resmi berpisah dari klub degradasi Liga Belanda, Almere City. Gelandang 30 tahun itu membela Almere City sejak September, atau saat Eredivisie 2024-25 sudah berjalan. Meski bergabung terlambat, metronom Timnas Indonesia itu tetap menjadi pemain kunci bagi tim berjuluk Kambing Hitam. Haye bermain dalam 29 pertandingan Liga Belanda serta 1 kali di KNVB Beker, Piala Belanda, pada musim ini. Sayang, Almere City hanya finish di peringkat 18, atau dasar klasemen, dengan hanya 22 poin dari 34 pertandingan. Klasemen akhir tersebut membuat klub berkostum merah terdegradasi ke Eerste Divisie, kasta kedua, pada musim depan. Lantas pada Kamis, 22 Mei 2025, pihak klub mengumumkan berpisah dengan sejumlah pemain yang habis kontraknya. Dalam unggahan di Instagram, Haye termasuk salah satu pemain yang dilepas. Almere City mengucapkan selamat tinggal pada sejumlah pemain dan staf pada Rabu sore. Mereka mengalami kontrak habis yang tidak diperpanjang. Demikian rilis pihak klub. Damil dan Kerlui, Joey Jacobs, Tom Haye, Anas Tahiri, Nordin Bakar, Alex Charbonel, dan Faiz Matoir mempunyai kontrak yang habis. Dengan demikian Haye akan memasuki bursa transfer musim panas mendatang dalam keadaan tanpa klub. Ia terlebih dahulu akan bergabung training camp Timnas Indonesia yang digelar sejak akhir Mei di Bali. Pada jeda internasional Juni, pemain naturalisasi kelahiran Belanda itu akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert diprediksi masih mengandalkannya untuk menghadapi Cina dan Jepang. Setelah itu, Haye bakal menikmati libur akhir musim sebelum menentukan klub baru pada musim depan. Sebagai pemain bebas transfer, ia bakal lebih mudah direkrut klub Liga 1 Indonesia. Bayangkara FC dan Persija Jakarta dilaporkan meminati gelandang pengatur serangan itu. Untuk Tom Haye, kami belum berbicara dengannya, kata manajer Bayangkara FC, Sumarji. Mengingat Timnas Indonesia berpeluang tampil di Piala Dunia 2026, kepindahan ke Liga 1 rasanya bukan pilihan bijak.